Pelajaran keempat dari Uzbekistan, ternyata pengaruh politik itu dahsyat. Ya, tour guide kita dari Tashkent ke Samarkand, perempuan, namanya Madinah, muslimah. Uzbek itu 95% muslim. Saya bilang, kenapa Anda nggak pakai jilbab? Bapak saya polisi. Kalau saya pakai jilbab, karir bapak saya selesai. Paham nggak Pak? Karir bapak saya selesai. Apa kaitannya? Karena masih regulasi. Pemerintah Uzbek begitu tuh Pak. Ya, itu regulasi sebenarnya tertulis atau lisan doang? Lisan. Tertulisnya dulu dari 1991 sejak dia keluar dari Soviet merdeka sampai 2016, Pak. Siapa presiden pertamanya? Islam Karimov. Makanya bandara Uzbekistan itu Islam Karimov Tashkent International Airport. Nah, dia menang dari partai apa? Dari partai komunis, Pak. Ya kan? Sekarang juga masih ada partai mana? Partai komunis di mana? Di Uzbek. Orang dulu bagian dari mana? Dari partai komunis, bagian dari negara komunis tuh, Pak tuh. Nah, geliat Islam jadi lebih toleran, bukan Islam sekarang, tapi lebih toleran kepada Islam itu setelah Islam Karimov meninggal 2016, Pak. Tapi mohon maaf, tradisi budayanya secara sosiologis masih terpengaruh tuh. Sehingga yang pakai jilbab masih takut-takut. Ya, walaupun nggak ada undang-undang tertulis tuh Pak, masih apa itu? Bekas-bekas dulu tuh Pak. Hebatnya politik begitu tuh Pak. Ya, hebatnya politik begitu. Sampai ada satu kampus, padahal di Samarkand, namanya Silk Road International University of Tourism. Itu tempat kita conference dan business meeting di situ. 100% nggak ada yang pakai jilbab. Jadi disebut tourism itu without hijab katanya. Subhanallah. Terus Imam Bukhari punya pengaruhnya bisa bayarin hutang kalian, bagaimana ceritanya? This is different katanya. Subhanallah. Kenapa bisa begitu Pak? Pengaruh politik luar biasa. Makanya Erdogan ketika AKP menang di Turki, istrinya langsung ditampilkan di depan pakai jilbab. Presiden Uzbek nggak ada tuh Pak tuh. Itu TV Pak, selain kita nonton Bloomberg yang lain, TV Uzbek itu satu pun yang nggak ada acara-acara keislaman, nggak ada tuh. Jarang, kalaupun ada Pak itu TV lokal. Baru ketika masuk ke University of Imam Al-Bukhari Pak, 100% berjilbab. 100% bahasa Arab. Tapi ke ibu kota yang lain, ke Tashkent, ya, ke Samarkand, non-Universitas Imam Al-Bukhari, semuanya bebas tuh Pak. Makan malam kita hari pertama di Magic City tuh Pak. Betul-betul magic tuh Pak tuh. Ya, betul-betul magic itu, subhanallah. Itu bukan lagi nggak pakai hijab Pak, nggak bedanya seperti di Eropa. Jadi kita malu-malu juga, makanya beberapa hari kemudian saya nggak ikut makan malam Pak, ngeri saya, takut sadarnya habis tuh Pak itu saya. Subhanallah. Apa artinya? Ternyata sebuah tradisi politik mempengaruhi tradisi keagamaan. Ya, mempengaruhi tradisi keagamaan. Di Uzbekistan mazhabnya Syafi'i. Ya, tradisinya Syafi'i. Kenapa? Imam Bukhari tinggal di situ. Imam Tirmizi, Imam Bukhari dengan Imam Syafi'i ketemu enggak? Secara tahun ketemu sebentar. Imam Bukhari lahir 196, Imam Syafi'i wafat 205. Ketemu enggak? Ketemu enggak? Ketemu, tapi umur Imam Bukhari berapa tahun? Begitu. Dari mana tahunya Imam Bukhari mazhab Syafi'i? Lihat aja judul-judul pada Sahih Bukhari. Bab 2 rakaat sebelum sholat Jumat. Berarti secara fikih judul dalam kitab Bukhari Syafi'iyatul mazhab. Mazhabnya Syafi'i.
Nah, mazhab Syafi'i buktinya apa? Habis sholat Jumat ada sholat i'adah karena kurang dari 40 orang. Sholat Jumat saya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ke-7 waladdallin. Amin. Cuma saya doang yang nyebut amin, Mbak. Yang lain pada diem. Oh, subhanallah. Jadi malu kita, Pak. Subhanallah. Padahal mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengucapkan amin sunnah muakkadah. Mazhab Hanafi sunnah muakkadah. Mazhab Maliki sunnah muakkadah. Mazhab Hambali sunnah muakkadah. Tapi di Uzbek waladhdallin nggak ada yang amin, Pak. Waduh, repot nih. Terus saya bongkar-bongkar nggak ada, Pak. Walaupun memang amin itu sunnah, tetapi tidak ada mazhab yang tidak menyebut amin itu sunnah. Semuanya mengatakan sunnah dan dijaharkan. Saya tanya kepada Syekh Khairullah, kenapa ya Syekh? Amin itu khawatir nanti gemaknya luar biasa. Amin. Itu akan menimbulkan respon persatuan, Pak. Paham nggak? Sampai segitunya politik masuk kemana, Pak? Ke sholat. Amin aja kudu diam. Berpapasan kita, Pak, dengan orang Uzbekistan. Nggak ada assalamualaikum. Nggak ada. Udah dekat, Pak, sekitar 1 jengkal. Assalamualaikum. Maksudnya apa tuh, Pak tuh? Jangan digede-gedein kalimat thayyibah. Padahal apa kata Quran? Qul huwallahu ahad. Katakan, lantangkan. Subhanallah. Itu pengaruh politik, Pak, luar biasa. Di Uzbekistan. Ya. Nah, kecuali jarak 1 meter ada assalamualaikum, tapi mesti ulama, Pak. Assalamualaikum. Itu pun kalau sudah kenal, Pak. Tapi kalau sudah Pak Uzbek nggak ada. Kenapa, Pak? Masih ada rasa-rasa apa? Takut. Kayak bapak-bapak lah kayak gitu. Ya, masih ada rasa-rasa takut tuh, Pak. Apalagi saya datang ke Samarkand langsung beli peci Imam Bukhari, Pak. Itu semua orang melongo. Ya, semua orang melongo. Naik bis saya dari makam Imam Bukhari ke hotel. Satu-satunya orang yang pakai peci, Pak. Semua orang melongo. Ini orang baru newcomer berani betul. Orang biasanya pecinya peci putih ya, Pak. Kalau peci Imam Bukhari itu semua orang nggak berani pakai seperti di Al Azhar. Ada peci merah, batu. Berarti dia sudah hafiz, sudah hafal sekian hadis, tuh Pak, dapat lisensi itu, Pak. Kita pede aja. Makanya alhamdulillah naik di bis, Pak. Itu perempuan kan seat cuma 1 itu, pindah dia ngasih kursi ke kita sendirian, Pak. Lah dia kursi 2 seat untuk bertiga itu. Jadi saya sendirian, saking takutnya tuh, Pak tuh. Subhanallah. Aman juga secara iman tuh, Pak. Saya bilang luar biasa. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Pengaruh. Subhanallah. Tapi ketika kita masuk ke Universitas Imam Al-Bukhari, jadi ini makam Imam Al-Bukhari, seberang jalan tuh kampus Universitas Imam Al-Bukhari. Di situ luar biasa keislaman. Tapi cuma di dalam kampus, nggak bisa keluar. Saya cerita kenapa. We have katanya times, maybe 10 years, maybe 20 years katanya, maybe 50, maybe unlimited until yaumil kiamah katanya. Subhanallah. Sampai segitunya tuh, Pak. Pengaruhnya apa nih, Pak? Karena pengaruh kepemimpinan. Karena itu kita nggak boleh absen bab ini, Pak. Kita sekarang ngaji enak, taklim enak.
pastikan anak cucu kita merasakan kenikmatan yang kita rasakan kali ini. Dengan cara apa? Memastikan kepemimpinan. Paham gak? Memastikan itu semua tuh Pak. Walaupun dari 2016 sudah mulai berubah Pak. Dulu gak boleh sama sekali pakai peci. Dulu gak boleh sama sekali pakai jilbab. Ya. Itu sholat 5 waktu Pak. Baru 2016 doang katanya itu diizinkan Pak. Saking gak bolehnya kita alhamdulillah di hotel masih ada musola, betul nggak? Di mall ada musola, di sana hotel nggak ada musolanya Pak. Jadi orang sholat tuh mesti kemana? Mesti ke masjid. Kalaupun di hotel, apa istilahnya itu? Jangan sampai ketahuan, segitunya tuh Pak. Walaupun hotel bintang 5, ya ada interkontinental, ada interkon, ada internasional hotel, tapi nggak ada itu. Di kita hotel bintang 2 aja ada musolanya, bintang 1 aja ada musolanya Pak, betul nggak? Kenapa itu semua? Oh luar biasa. Nah, sekarang masjid-masjid bukan hanya ada sholat Jumat Pak, sholat tiap waktu ada. Ya. Baru tahun 2020 Pak, masjid dibuka 24 jam. Dari 2016, dari 2000 sampai 2020, 2019 akhir, itu masjid sudah dibuka 5 waktu. Tapi nggak dibuka 24 jam. Sekarang dibuka 24 jam. Khususnya destinasi utama seperti masjid, siapa itu? Masjid Khush. Itu masjid ada mushaf siapa itu? Utsman bin Affan. Baru dibuka 24 jam. Masjid Minor, ya, Masjid Imam Bukhari. Tapi karena renovasi ya sekarang ditutup dulu. Sebelumnya yang disebut sholat itu cuma Jumat doang. Tapi 2016 setelah Islam Karamov, padahal namanya Islam tuh Pak. Islam Karamov meninggal, berubah kepemimpinan, mulai diizinkan, dirubah, subhanallah. Apakah Islam Karamov demikian? Enggak. Kenapa? Itu semua by order dari partai komunis. Karena masih ada jaringan link and match dengan mana? Dengan Rusia. Subhanallah. Wajar itu sebabnya Al-Quran ketika berbicara kepemimpinan ngebahasan kita ketat betul.